nggak sih? Kalian ngerasa capek karena jadi orang yang selalu baik, selalu nurut, selalu bilang iya ke semua orang. Tapi ujung-ujungnya kalian malah ngerasa kayak, Kok malah aku yang menderita ya? misalnya gini, kalian posisinya lagi capek banget karena habis lembur kerjain tugas yang bejibun itu. Terus teman kalian datang buat minta tolong bantuin dia buat pindahan rumah. Tapi karena kalian gak enak nolak, akhirnya kalian lakuin tuh bantuin dia pindahan rumah dengan ngangkat kulkas 3 lantai dan muka yang pura-pura happy. Belum lagi kalian bantuin ngangkat tempat tidur, bantuin mindahin koper dia yang segudang, dan ngangkatin galon-galon yang isinya air yang hampir penuh. Besoknya badan kalian capek, punggung kalian sakit. Tapi teman kalian malah kafe, seneng-seneng santai-santai, dan nggak ngajakin kalian. Really good, for real. Video ini buat kalian yang lagi capek jadi people pleaser, alias orang yang ingin menyenangkan semua orang. Aku juga bakal ceritain kenapa aku milih berhenti jadi people pleaser, gimana caranya, dan aku juga bakal bagiin tips biar kalian lepas dari jebakan people pleaser atau orang yang ingin menyenangkan semua orang. So, stay tune! Dan jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe, dan klik tombol notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video seru lainnya. Yuk, langsung aja! Oke, kenapa sih kita tuh suka banget nyenengin orang lain, bahkan sampai rela ngorbanin diri kita sendiri? Sebenarnya jawabannya simpel. Karena kita tuh manusia, bukan batu, bukan patung. Nah, manusia ini mempunyai kebutuhan untuk dicintai dan diterima. Tapi masalahnya, kalau misalnya kebutuhan ini nggak dikendalikan dengan baik, bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Bahkan, bisa dianggap sebagai kelemahan yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang hobinya ngambil keuntungan dari orang lain. Alasan-alasan kita itu biasanya, 1, takut nggak disukai. Ya gimana? Siapa juga yang mau jadi orang yang nggak disukai? Contoh kecil, kalian itu lagi dikejar banyak deadline tugas, dan badan kalian itu lagi capek. Jadi bawaannya pengen rebahan sambil ngerjain tugas, sambil nyemil, ya sambil diiringin musik pelan lah ya. Tapi tiba-tiba teman kalian ini ngajak nongkrong. Karena kalian gak enak nolak, akhirnya kalian bilang, "Oke gas, ayo." Padahal dalam hati kalian bilang, "No." Please, no! No! Akhirnya kalian nongkrong. Tapi teman kalian malah ngopi sama ngobrol sama teman-teman yang lain. Sedangkan kalian diam-diam buka aplikasi sambil ngerjain tugas di bawah meja. Terus dalam hati kalian mikir, yah tau gini mah, dari tadi aku kerja di rumah aja gak usah ikutan nongkrong. 2, merasa harus jadi pahlawan super. Selalu ada buat orang lain, bahkan kalau itu bikin diri kelelahan atau kewalahan. Mencurhat jam 2 pagi? Yuk, kerja lembur akhir pekan, gas. Tapi tau gak sih, sebenarnya jadi superhero yang gak istirahat sama sekali itu cuma ada di film. Kalau di dunia nyata mah, kita perlu istirahat sama self-care. 3, cari validasi dari orang lain. Nah, ini nih yang paling bahaya. Cari validasi dari orang lain. Rasanya kalau nggak dipuji atau nggak disukai, hidup itu kayak nggak berarti. Misalnya nih, kalian masak buat keluarga. Di saat satu keluarga itu nggak ada yang bilang masakan kalian enak, kalian mikir, duh, kayaknya aku gagal jadi chef deh. Padahal kan nggak semua orang harus ngasih review kayak di restoran. Jadi, gimana caranya berhenti jadi people pleaser? Tenang, aku punya beberapa tips nih buat kalian yang pengen berhenti capek-capek nyenengin semua orang. Siap? Let's go! 1, mulai belajar bilang enggak. Tips pertama dan paling penting adalah belajar bilang enggak. Ya, aku tahu sih, ini sebenarnya nggak gampang ya buat orang-orang apalagi yang selalu bilang iya. Tapi coba deh latihan pelan-pelan. Misalnya, teman kalian ngajak nongkrong, tapi kalian lagi capek banget. Kalian bisa bilang, Maaf ya, aku lagi perlu istirahat. Atau maaf ya, aku ada kesibukan. intinya nggak perlu ngasih alasan panjang. Karena semakin berusaha kemungkinan mereka buat ngerayu kalian. You looking at? Jadi, keep it simple aja, oke? 2, prioritaskan kebutuhan diri sendiri. Penting banget buat kalian ngerti prioritas diri sendiri. Kalau kalian perlu istirahat, istirahatlah. Kalau kalian perlu me time aja. Lakukan tanpa rasa bersalah. Aku pernah nolak tawaran project yang cukup besar, dan kalau misalnya dia dapat rewardnya itu gede banget. Karena aku tahu kalau itu bakal bikin burnout. Selain itu, aku yang capek-capek kerja, teman-temanku yang lain cuman leha-leha aja sambil nikmatin hasilnya. Seriously? Awalnya aku tuh ngerasa bersalah, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata keputusan yang aku buat itu bikin pikiran lebih sehat dan ngajarin aku untuk lebih bijak dalam milih kerjaan. 3, kelilingi diri dengan orang-orang yang bisa menghargai batasan kalian. Nah, ini nih yang paling penting. Kalian harus tahu batasan kalian, terus kalian juga harus bisa pilih lingkungan dan orang-orang yang bisa menghargai batasan kalian.
Kalau misalnya ada teman yang marah karena kalian nggak bisa bantuin kerjaan dia, kalau 1-2 kali mah masih oke lah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau selalu, kayaknya kamu harus evaluasi deh pertemanan itu. Selagi bisa cut off aja, oke? 4. Kalian nggak bisa nyenengin semua orang. Aku kasih fakta pahit tapi jujur ya, kalian itu nggak bisa nyenengin semua orang. Bahkan superhero Marvel aja pasti ada kok yang nggak suka. Tuh kenapa? Kalian stop nyenengin semua orang dan coba senengin diri sendiri. Coba bikin hidup kalian lebih bahagia dan bermakna. Guys, hidup ini tuh terlalu singkat buat kalian ngabisin waktu dengan berusaha nyenengin semua orang. Fokuslah untuk menyenangkan diri sendiri dan membuat hidup lebih bahagia. Dan jangan lupa kelilingi diri kalian dengan lingkungan atau orang-orang yang bisa menghargai kalian dan menerima kalian apa adanya. Sekarang aku mau tahu nih, apa pengalaman kalian yang paling bikin capek saat kalian berusaha nyenengin semua orang? Cerita di kolom komentar ya, siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi orang lain. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita seru dan menarik lainnya. Dan ingat, kalian gak perlu jadi sempurna untuk diterima. Oke? Stay awesome guys! Dadah, sampai jumpa di cerita relate selanjutnya!